akan datang mengemis bantuan sama kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, ketemu lagi dengan saya dan kali ini kita akan bahas general reading. Dia akan datang mengemis bantuan sama kamu. Nah, dia siapa dan kenapa dia mengemis bantuan sama kamu? Yuk langsung saja disimak videonya. Kita akan menggunakan satu kartu oracle untuk pembahasan dia akan datang mengemis bantuan sama kamu. Nah, seperti apa situasi yang terjadi? Seperti apa situasi yang muncul? Yuk langsung saja kita lihat seperti apa kondisinya. Posisi yang terjadi memang orang ini yang nanti akan saya spill di pertengahan video ini. Memang saat ini dia sedang merasakan adanya beberapa perputaran-perputaran yang terjadi pada diri dia saat ini. Dia pun juga merasakan ada masalah ini, merasakan ada masalah itu, dan juga merasakan adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang lainnya yang terjadi. Tetapi di sini kamu pun juga berada dalam satu keadaan yang memang juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan keadaan-keadaan yang baik. Kamu juga harus bersyukur dengan bagaimana kamu juga sudah mulai merasakan bagaimana kehidupan kamu dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu sudah merasakan keadaan yang sudah cukup pulih, dalam keadaan yang sudah cukup membaik gitu loh. Jadi memang bisa dikatakan ada misteri kehidupan yang terungkap. Yang dulunya kamu menderita, yang dulunya kamu mengalami kesusahan, sekarang kamu sudah mulai bisa untuk mendapatkan beberapa kebahagiaan-kebahagiaan yang terjadi pada posisi diri kamu. Sehingga dengan situasi yang muncul, sehingga dengan situasi yang terjadi, kamu pun juga dalam keadaan yang memang harus selalu bersyukur. Dengan keadaan-keadaan yang positif, kamu juga harus bersyukur dengan keadaan-keadaan yang luar biasa di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan kemudian kamu pun juga harus selalu bisa untuk lebih menyadari beberapa kemungkinan-kemungkinan persoalan-persoalan yang terjadi. Kenapa? Kamu di sini juga sudah memiliki kemampuan, kamu di sini juga sudah memiliki kapasitas untuk menyelesaikan semua perkara dan juga menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan sebaik mungkin. Jadi ya beberapa masalah, beberapa persoalan-persoalan yang terjadi itu sudah mulai bisa untuk kamu selesaikan dengan sebaik mungkin. Jadi ya apapun yang terjadi, kamu di sini bisa untuk memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa orang yang mengemis bantuan kamu? Nah, di sini mungkin kamu nggak pernah nyangka gitu loh. Ternyata orang yang selama ini meremehkan kamu, orang yang selama ini memandang sebelah mata upaya-upaya yang terjadi pada diri kamu, ternyata saat ini juga ternyata butuh bantuan kamu. Dan orang ini itu bukan orang jauh gitu loh. Ini adalah orang terdekat yang bahkan masih memiliki ikatan saudara dengan kamu. Dia saat ini sedang mengalami berbagai macam kemalangan ya. Dia di sini dari kartu-kartu yang muncul, dia sepertinya juga mengalami masalah kesehatan, keuangan dia akan habis untuk berobat dan segala macam, sehingga dengan situasi tertentu, dia pun juga dalam kondisi yang memang betul-betul mengalami situasi yang sangat kesusahan. Dia bingung dengan hal ini, dia bingung dengan hal itu, dan pada akhirnya ketika pada satu titik tertentu, terutama dalam masalah keuangan, saudara kamu ini, atau mungkin kita bisa katakan bukan saudara kandung dekat ya, tapi saudara jauh yang masih ada aroma saudara, itu juga akan meminta bantuan kamu secara finansial. Padahal kau masih ingat beberapa tahun yang lalu, beberapa waktu yang lalu, betapa kamu direndahkan oleh mereka. Kamu dihina oleh mereka dengan berbagai macam situasi-situasi yang terjadi. Karena apa? Pada waktu itu kamu belum berhasil. Pada waktu itu kau belum mendapatkan keberhasilan. Kau masih di bawah. Kamu sedang merintis. Kenapa? Kamu tidak ada support yang seperti mereka, punya support materi dan sebagainya. Sehingga apa? Kamu berjuang sendirian. Nah, sekarang ini dan pada waktu itu memang kondisi kamu pun juga masih belum bisa dikatakan pulih secara seutuhnya gitu loh. Karena apa? Pada waktu itu kamu juga sedang berjuang untuk memperjuangkan apa yang sepatutnya untuk kamu perjuangkan. Dan saat ini perjuangan kamu itu membuahkan hasil. Perjuangan kamu membuahkan keberhasilan, membuahkan kesuksesan yang semuanya didasari karena kerja keras kamu. Sedangkan roda kehidupan itu betul-betul berputar. Dulu yang kamu di bawah, sekarang kamu menuju ke atas, dan dia yang dulunya di atas sekarang sedang terjun bebas ke bawah. Nah, sehingga apa? Di sini dia akan mengesampingkan rasa malunya, mengesampingkan rasa gengsinya untuk meminta tolong ke kamu.
Karena dia menganggap ya kalau kamu ada uang, kalau kamu dalam kondisi yang berjaya ya kamu akan dianggap saudara. Tapi pada waktu itu ketika kamu dalam kondisi yang susah, ketika kamu dalam kondisi yang berantakan, masih belum punya apa-apa, belum jadi apa-apa, ya kamu hanya dianggap angin lalu gitu loh. Jadi emang ini adalah fakta yang terjadi. Ketika kau banyak uang, ketika kau banyak situasi yang memancing rezeki, kamu akan dianggap saudara oleh orang ini. Dan saat ini orang ini sedang mengalami kesulitan. Orang ini sedang mengalami kesusahan, sehingga apa? Dia akan datang mengemis bantuan dengan kamu. Dan dia juga berharap kau bisa membantu dia secara maksimal. Padahal dulu ketika kamu susah, dia apa peduli sama kamu? Enggak sama sekali. Dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang ada dalam diri kamu. Sehingga apa? Posisi yang muncul, sehingga apa? Posisi yang terjadi. Dia dalam kondisi yang memang juga mungkin ada rasa malu yang dia rasakan ya, tapi dia mencoba untuk mengesampingkan itu. Kenapa? Karena dia butuh bantuan kamu. Dia butuh situasi-situasi yang saya rasa juga ini sangat diperlukan sekali gitu loh untuk mengangkat kembali derajat hidup yang ada pada si orang ini gitu loh. Jadi emang perkara kamu bantu atau tidak, dan pada akhirnya sikap kamu yang baik itu akan membantu mereka. Walaupun terkadang juga masih tersimpan ya beberapa rasa sakit hati, masih tersimpan dendam dan segala macam. Tapi di sini kamu dengan sikap kamu yang super baik itu, kamu masih bisa untuk membantu mereka dengan baik, membantu mereka dengan maksimal. Dan ini juga merupakan salah satu hal yang cukup positif juga karena kamu percaya karma itu ada. Kamu percaya karma itu betul-betul nyata. Kamu berbuat baik maka akan menjadi kebaikan juga. Kamu berbuat buruk, maka juga akan menjadi keburukan juga. Sehingga dengan situasi yang muncul, dengan situasi yang terjadi, hukum sebab akibat, hukum tabur tuai itu betul-betul muncul. Sehingga di sini saya sarankan ya walaupun kamu masih ada rasa dendam, masih ada rasa sakit hati, ya memang sikap mereka itu juga cukup keterlaluan, cukup parah. Tapi tolong untuk posisi saat ini kan derajat kamu sedang naik. Derajat kamu sedang di atas gitu loh. Jadi ya kamu juga jangan jumawa, jangan merasa sombong dengan apa yang sudah kamu dapatkan saat ini. Dan yang jelas kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan segala hal yang positif, bersyukur dengan segala hal yang baik yang ada di dalam posisi diri kamu. Sehingga untuk kedepannya kamu akan memperoleh hal-hal yang baik, kamu pun juga akan memperoleh hal-hal yang positif yang ada pada diri kamu secara keseluruhan, sehingga kebaikan demi kebaikan itu bakal terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Dan saya rasa memang inilah yang akan terjadi. Tetap bersyukur, Tuhan angkat derajat kamu, dan dia yang meremehkan kamu, dia akan datang mengemis bantuan pertolongan kepada diri kamu, dan ini akan terjadi sebentar lagi. Sekian, terima kasih, sampai jumpa, sehat selalu bagi teman-teman semuanya. Bagi yang mau bertanya bisa langsung tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab satu persatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.